Halo semuanya, balik lagi bersama gue Revo Gilang. Jadi gini, eh, akhir-akhir ini banyak banget yang semakin maraknya gitu ya, investasi-investasi, apalagi di masa COVID-19 kayak gini. Semakin lesu, ekonomi pendapatan semakin berkurang, income semakin berkurang, kondisi perekonomian khususnya yang bagi yang berkeluarga itu semakin berantakan. Yang single pun demikian, yang masih jomblo pun demikian ya. Yang mereka yang masih mahasiswa ataupun yang sudah bekerja, yang single pun bergejolak gitu, pendapatannya mulai agak berantakan, fluktuatif. Terus akhir-akhir ini juga semakin banyak, semakin gencar-gencarnya para entah perencana keuangan lah atau orang-orang di berbagai bidang gitu ya yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan, itu mencoba untuk menawarkan investasi-investasi, mencoba asuransi, investasi, apapun itulah. Intinya menawarkan semacam produk atau memberikan edukasi untuk memanage uangnya dan menggulung uang tersebut sehingga menjadi cuan gitu di kemudian hari untuk mengatasi kondisi Covid ini. Nah, tapi juga tidak dipungkiri semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, hal-hal ini itu terus terjadi dan akhirnya menimbulkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Semakin menggeliatnya, semakin bertebaran investasi-investasi bodong. Lalu gimana itu investasi bodong, gimana cara mengatasinya, merecognize-nya, mendeteksi bahwa ini investasi bodong atau bukan. Simak videonya berikut ini. Introin. Oke, investasi bodong. Jadi kita ke definisi dulu lah ya. Investasi bodong. Investasi bodong itu secara kata-kata kita bisa terjemahkan bahwa suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh entah itu beberapa orang atau satu orang dengan memanfaatkan dana dari nasabahnya, seperti itu ya istilahnya, nasabahnya, untuk katanya sih diputar sehingga menghasilkan keuntungan bagi nasabahnya di kemudian hari. Jangka waktunya itu random ya, ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 1 bulan, 1 minggu, 1 hari bahkan. Jadi hari ini kita injek dananya, kita deposit dananya, besok itu bakal langsung dapat, istilahnya ada yang bilang mau pit ataupun lainnya lah gitu. Itu yang maksudnya keuntungan. Nah lalu kenapa dulu ya, kenapa investasi bodong ini bisa bertebaran? Jadi kalau yang saya perhatikan, yang gue perhatikan itu investasi bodong ini semakin menjalar karena kurangnya literasi di bidang keuangan atau di bidang ekonomi, di bidang investasi di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan rakyat Indonesia. Jadi kurangnya literasi tersebut sehingga psikologi manusia ini, pola pikir atau logika berpikir kita ini nggak jalan. Kita kan dianugerahi akal budi, berpikir logika dan sebagainya, berfungsi sebagai filter ketika kita menerima suatu informasi. Kita filter, jadi kita ketika menerima informasi, kita filter dulu bagaimana logikanya masuk atau enggak, akhirnya kita membuat suatu decision atau keputusan. Oke, kita invest atau kita enggak, atau kita cari produk lain atau seperti apa. Nah, investasi bodong ini menjalar ketika terjadi kurangnya literasi atau pendidikan di bidang ekonomi, finance, investasi seperti itu di masyarakat atau rakyat Indonesia. Kita jadi selain itu kan tadi kurangnya literasi. Yang kedua, semakin kondisi yang semakin membuat kita terpuruk, kan kondisi Covid kayak gini yang tadi seperti yang gue bilang sebelumnya di awal, income menurun, kondisi keuangan fluktuatif, tidak menentu, bahkan malah bisa jadi kayak kita nggak dapat penghasilan hari ini, besok baru dapat lagi, 2 hari nggak dapat, besok baru dapat lagi. Nah hal-hal kayak gitu kan semakin fluktuatif ya, keuangan kita terganggu. Nah hal-hal kayak gini yang membuat logika kita nggak jalan, sehingga kita itu merasa investasi apa atau produk apa atau siapa yang bisa menawarkan return setinggi-tingginya dengan deposit serendah mungkin, sehingga dalam jangka waktu tertentu itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi logika kita di sini udah nggak jalan. Kita merasa
istilahnya depres lah. Kita depresi dengan kondisi keuangannya seperti ini, sehingga kita butuh investasi semacam apa yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah ini kan hal yang sangat disayangkan itu, hal yang sebisa mungkin sebenarnya jangan sampai terjadi. Ini hal yang seharusnya kita hindari, yang sebenarnya secara logika, secara berpikir sederhana saja, ya masa bisa sih menghasilkan keuntungan secepat itu gitu. Caranya seperti apa? Itu aja sudah tidak masuk akal, tapi kita mengiyakan, kita mengesampingkan logika berpikir kita dan mempercayai orang ini atau suatu kelompok, suatu tim ini untuk mengelola keuangan kita secara asal-asalan lah gitu, tanpa aturan yang jelas, tanpa legalitas yang jelas. Di sini gue bukan bermaksud untuk menyinggung apa ya yang sedang hangat-hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, bukan, tapi oknum-oknum yang kalau itu kan secara nama sudah besar sekali, kita tahu lah, gue nggak perlu sebutin juga siapa itu, apa namanya gitu ya, udah cukup terkenal lah gitu. Gue bukan ke arah sana, tapi ke arah oknum-oknum yang dia kecil-kecil tapi dia merenggut atau dia mengambil, merampas gitu ya uang-uang masyarakat yang sangat besar, dan dia ini jago untuk membawa opini, menggiring opini, sehingga banyak yang terjerumus ke trap ini, kejebakan ini. Oke. Tadi kita sudah bicara investasi bodong seperti apa. Nah, cara kerjanya, investasi bodong ini cara kerjanya ini yang gue tahu aja ya. Mungkin ada ya lagi yang lain caranya, mungkin beda lagi metodenya ya kan. Kalau kita bilang pencuri ya, pencuri itu punya banyak metodenya. Ada yang langsung diambil secara direct, secara langsung, ada yang pakai strategi semacam apa. Cuma ini salah satu yang gue tahu seperti ini. Jadi di salah satu Telegram, karena gue pernah melihat di salah satu Telegram ini kejadiannya gini. Di situ banyak ribuan orang yang ikut di Telegram tersebut. Kemudian ada satu adminnya ini yang mengatakan seperti ini. Di awalnya mempromosikan dulu, ini kalau bisa kalau mau deposit sekian, kemungkinan atau potensi keuntungannya sekian, yang lebih dari 100% lah gitu dalam satu hari. Jadi misalkan kita deposit 700.000, keuntungannya itu bukan 1,4 juta lagi, udah lebih dari itu, jutaan lah pokoknya, gede banget, lebih dari 100% hanya dalam satu hari. Jadi kalau misalkan kita deposit di hari ini misalkan kita deposit tanggal 1 gitu ya, kemudian nanti akan diproses oleh tradernya gitu ya, besoknya kita cek rekening kita, itu akan langsung ditransfer sesuai keuntungan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Jadi kayak potensi loss-nya itu 0, dan return on investment-nya, return yang diberikannya itu besar sekali, lebih dari 100% hanya dalam satu hari. Itu cara kerjanya seperti itu. Yang tanggal 1 kita deposit, tanggal 2 kan dijanjikan tadi akan diberikan. Terus kalau misalkan kita tanya, kok belum sampai uangnya? Itu jawaban mereka itu kemungkinan kayak, oh jaringan, oh gara-gara mungkin tunggu waktu aja, mungkin nanti bakal sampai kok gitu. Jadi kayak kayak kita tuh diberikan harapan yang lebih di awal, di tanggal 1 ini kita diberikan harapan lebih, dan setelah di tanggal 2-nya ternyata itu tidak terjadi, itu malah berkebalikan. Kalau kita hubungin lagi orangnya, itu malah tidak bisa dihubungi, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita diambil uangnya sekian ratus ribu atau sekian juta, yang kemudian pada dasarnya itu tidak akan terjadi sih, tadi mau profit atau keuntungan atau profit dalam satu hari itu tidak akan terjadi. Jadi uang kita diambil, kurang lebih seperti itu. Itu cara kerjanya kira-kira gitulah. Mungkin ada metode yang lain, tapi salah satu metodenya kayak gitu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai bagaimana cara kita mendeteksi atau mengetahui atau merecognize bahwa ini itu adalah salah satu investasi yang bodong. Itu gimana cara kita mengetahuinya? Yang pertama, kita cek legalitasnya. Jadi ketika kita menitipkan uang ke seseorang atau suatu kelompok gitu ya, kita cek legalitasnya. Tanyakan aja, kalau emang dia bisa jawab ada izin OJK-nya, nggak, kita tanya aja izin OJK-nya gimana, legalitasnya seperti apa. Harus, kalau dia memang perusahaannya seperti apa, kita cek aja di internet itu. Kalau memang dia bisa menjawab secara clear statement, ini izinnya bla-bla gini, kita jangan langsung percaya juga, kita cek lagi. Tapi kemungkinan orang-orang yang investasi bodong yang
di Instagram tuh suka banyak kan yang kayak gitu, yang deposit sekian, potensi sekian hanya dalam sekian hari gitu-gitu. Kemungkinan kemungkinan besar mereka tidak akan mampu untuk menjawab secara clear statement, secara eksplisit izinnya seperti ini, legalitasnya seperti ini. Cek izinnya. Kedua, cek cara kerjanya gimana. Cara kerja ini dalam artian luas ya, dalam artian eh, siapa yang mengelolanya, siapa tradernya, apakah sudah punya izin lisensi untuk mengelola dana, apakah apa metode dia, cara mendapatkan gain, mendapat keuntungan itu seperti apa, apakah buy forex, apakah saham, apakah gold, atau seperti apa, kita harus tahu itu cara dia mendapatkan keuntungannya gimana. Tadi kan legalitas seperti apa, yang kedua cara dia mendapatkan keuntungan seperti apa, dan yang ketiga kalau dia investasi bodong itu gampang sekali terdeteksi, yaitu dengan returnnya yang begitu tinggi. Kayak tadi gue bilang di awal, misalkan 700.000 returnnya lebih dari 100%, itu udah, dan dia bilang 100% gitu, 100% untuk risikonya tuh nol, berarti kan kalau 100% risikonya nol, dan kedua imbal hasil ke kitanya besar sekali. Itu kan hal yang secara logika manusia aja, bahkan gini, kalau kita tanya trader yang profesional, trader yang sudah experience-nya lebih dari 8 tahun, lebih dari 10 tahun di bidang ya, entah itu saham, gold, komoditi ataupun itu, yang punya gelar akademik luar biasa di bidang analisis teknikal kayak fundamental, kayak, gue cukup yakin tidak akan ada yang berani menjawab dengan dalam satu hari atau dalam jangka waktu sangat pendek bisa menghasilkan return sangat besar, lebih dari 50%, lebih dari 100%, dengan risiko nol, atau potensi keuntungannya 100%. Atau bahkan, anggaplah nggak ada, dia nggak ngomong 100%, lebih dari 95% gitu. Itu aja udah, orang-orang yang udah profesional aja, yang orang-orang yang pro trader pun, gue yakin tidak akan ada yang berani melakukan statement seperti itu. Tidak akan ada yang berani untuk memberikan statement, ikutin aja, kumpulin aja dananya ke gue, nanti dengan nanti returnnya akan sekian persen, risikonya sekian persen. Gue yakin pro trader ini nggak akan berani untuk melakukan statement itu, meskipun mereka ilmunya mereka tinggi, pengalaman mereka luar biasa, tapi nggak akan mereka memberikan statement seperti itu, karena jatuhnya ya itu market, kita nggak ada yang tahu, yang menggerakkan market itu bukan 1-2 orang, banyak orang, yang retail kayak, yang bandar kayak, jadi tidak ada yang bisa, seharusnya tidak ada yang bisa menjamin itu. Nah masalahnya kalau ada orang-orang yang bisa langsung mengatakan seperti itu, patut dipertanyakan, kok bisa gitu kan, itu patut dipertanyakan. Jadi kira-kira itu aja yang bisa gue share terkait investasi bodong. Jadi pada dasarnya yang ingin gue share di sini adalah, kita jangan sampai terkena atau terbawa arus, terbawa opini, kita mendepositkan atau menginjekkan uang untuk mereka kelola gitu. Kita jangan sampai seperti itu, karena kemungkinan besar tuh bukan dikelola lagi, itu emang dibawa kabur uangnya, ya mereka rampas lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan mau untuk terjerumus ke dalam hal seperti ini, terjerumus ke dalam jebakan-jebakan Batman seperti ini. Jangan sampai kayak gitu. Harapan gue ya, kalau memang kita mau di bidang saham atau forex atau gold, komoditi gitu, kita pelajari, memang kita benar-benar pelajari dari buku. Banyak sekarang buku dari YouTube orang-orang yang memang pro trader, kita bisa cari literasi sekarang udah banyak banget, bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris itu udah banyak banget terkait trading itu seperti apa, kalau mau invest itu seperti apa. Referensi sekarang sudah bertebaran di mana-mana. Cari orang-orang yang memang berkompeten untuk menjelaskannya, cari orang-orang yang memang menerbitkan buku, bukan asal orang-orang sembarangan, melainkan memang dia sudah, contoh, tersertifikasi internasional, contoh memang pengalaman dia udah luar biasa, dia memang diakui gitu ya di bidang saham, di bidang finance itu diakui, kapabilitasnya jelas. Kita ikuti orang-orang, bukan ikuti, kita pelajari kalau memang itu match dengan personality kita, itu match dengan karakter trading kita atau karakter investing kita bisa menduplikasikannya. Tapi kalau enggak, ya kita bisa jadikan itu sebagai referensi. Intinya jangan untuk berani terlalu cepat untuk mempercayai investasi bodong.
Kalau mau yang menitipkan dana itu kan sudah jelas ada regulasinya, yaitu di reksadana. Itu udah jelas, agen penjualnya banyak banget, itu apapun itu, ya Bibit, kayak Ajaib, Bareksa, apapun itu udah banyak banget. Itu yang jelas, yang memang yang kita bisa titipkan dananya memang sudah jelas ya ke reksadana, itu udah jelas. Tapi kalau di luar reksadana itu perlu dipertimbangkan lagi, dan kemungkinan besar itu investasi bodong. Oke, sekian itu aja informasi dari gua, sekiranya dapat membantu, sekiranya dapat menjadi pembelajaran juga buat teman-teman supaya tidak terjerumus ke dalam investasi bodong. Oke, sekian dari gua. Bye bye.